kembali lagi di ini mau dulu. Ya, mungkin teman-teman sudah menunggu Yap. acara ini yang mungkin kalian rindu dengan tongkrongan kami dan hari ini tema spesial buat kalian yang dimana kalian biasa dengar, kalian mungkin alami. Hari ini kita tema dan bertema hari ini ya. Temanya ini sangat-sangat klasik. Karena Klasik. setiap tahun ini bisa jadi trending topik seharusnya. Setiap ada acara makan-makan. Oke. Makan-makan. Karena wisuda gitu. Dan tema hari ini adalah kemana Anda setelah kuliah? Asik. Oke. Jadi kuliah itu belajar ya, formal dalam ruangan, tegang, nilai error reguler ya. Itu biasa. Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang mengalami dan hari ini kita akan terupas lebih dalam ya. Kita kuliti lebih dalam. Yes. Ya, kita sileti dia. Oke. Jadi kemana Anda setelah kuliah? Apakah Anda kembali ke sawah membantu orang tua? Oke, atau memperlihatkan foto sarjana di ruangan tamu? Atau so sibuk di kota biar tidak dipanggil pulang kawin? Oke. Luar biasa. Oke, mungkin next ya. Kebetulan ya ada teman kita sendiri Sarjana yang masih hangat. masih hangat. 2022. Wise. Baru diambil jasanya. Iya, baru dilaminating, Pak. Nanti. Iya, baru juga daftar kerja tadi pagi. Tadi pagi daftar kerja luar biasa. Daftar kerja di mana tadi? Keep. Dia Nggak bisa. nggak bisa tahu Anda. Bisa Nanti perusahaan. no endorse. Intinya diterima. Bisa ya. Intinya pakai dasi gitu. Iya. Keren ki. Pokoknya perusahaan yang kira-kira membutuhkan karyawan yang hobi olahraga. Wis, keren. Luar biasa. Oke. Mungkin ini Tadi pagi. Apa tuh cicak? Hitam putih. pakaiannya teman-teman. Jadi teman-teman itu terkadang kalau hitam putih dikira pegawainya tit ya. Iya. Ya, barcode. Oke. Nah, kita ada teman dari manajemen juga baru sarjana, kita ulik-ulik dulu dia, kita tanya-tanya dia bagaimana sih perasaannya dan apa yang dia rasakan atau apa yang dicita-citakan setelah kuliah. Kita pertanyakan hari ini. Oke. Kakanda, siapa namanya Kakanda ini? tapi masuk ke suara ya. Kakanda. Oke, perkenalkan nama saya Rahmat Musradi. Saya lulusan baru dari Universitas dan seperti yang dibahas tadi sama bos bahwa hari ini kita akan membahas tentang kemana kita setelah kuliah. Oke. Ya. Jadi kemana setelah kuliah? Nah, ini saya mau kemana? tanya dulu. Mau kemana-mana? Mau kemana pastinya. setelah kuliah? Karena ini kan setelah kuliah pasti pikirannya kerja. Kalau bukan merit dulu, pakai uang ortu, Ya tapi rata-rata kerja dulu lah pasti. kerja dulu. Luar Itu biasa. yang normatif. Iya. Itu harapannya. Harapan. Kenyataannya dan semua orang seperti itu. Nikah dulu. Jadi kan lapangan pekerjaan kan dibanding dengan jumlah lulusan itu tidak seimbang. Jauh. Yang tidak kedua, seimbang. ya memang apalagi kan sekarang perusahaan itu menurut saya kebetulan saya punya perusahaan kecil-kecilan. Itu perusahaan menurut saya kadang-kadang kita berdebat sama orang luar. Dia tanya di mana kantornya, berapa karyawannya dan seterusnya. Padahal sebenarnya perusahaan itu yang karyawannya sedikit, kantornya hampir tidak ada, sementara omsetnya jalan terus, itu yang paling sukses. Jadi tidak perlu bangun gedung ya, Pak. Tidak perlu. Gedung, bangun yang keren-keren ya. Jadi yang penting macunya banyak. Iya betul. Dulu kan orang punya gedung besar, ngafit lah perusahaannya. Lama-lama ada gedung perkantoran. Iya. Jadi mereka sewa per lantai-lantai. Lama-lama per ruangan-ruangan. Lama-lama sekarang kosong. Tuh ada gedung yang apa itu kurang. Jangan disebut. Iya, kurang isinya. Yang di sana nih, yang di sana. Nonton Nah, dari Fakultas Teknik, Teknik. jurusan Informatika. Luar biasa. yang harusnya lapangan kerjanya banyak. Ya harusnya. Kalau handal. tapi targetnya di mana nih? Jurusan. Jurusan apa? Jurusan Informatika tahu. Iya, informatika. Bisa dijelaskan tahu sedikit informatika itu apa? Apa dia kerja, apa yang dia pelajari? Kalau informatika secara umum itu secara otomatis membahas tentang IT secara umum. Cuman di beberapa kampus, kalau di kampus saya sendiri itu
sebenarnya tidak ada konsentrasi. Jadi kita pelajari. Ya, dari konsen. Mungkin karena itu akhirnya skillnya kurang bagus. Oh ini kapan dicari-cari? Dari konsen Kan dah. belajar. Ini dicari-cari kan dah. Iya. Kampus tit. Ini yang dicari-cari. Nggak bisa Jadi yang kemarin yang viral itu apa? Biorka. Oh, Dia kan iya. belajar programmer. Ya, gitu. belajar itu kan. Iya, program. belajar. Belajar tapi yang dasarnya Dasar. Pascal sama C++. Oh, yoyonya Cuma manjat. dua. Cuman dulu Kan ada Dan itu pun yang paling dasar HTML, ada Python, ada C++, JavaScript. JavaScript, apa satu? berapa kan sebenarnya Pak? Pesan 5. Ya, Sebenarnya oke. nggak tahu dia nggak. Ya, itu. Nah, melihat situasi sekarang ya, pasca pandemi ya, new normal ini situasi banyak yang di PHK. Banyak sekali ya Banyak di setelah PHK, banyak tiba-tiba bisnis, tiba-tiba mencari pekerjaan yang terkadang bukan skillnya, jadi sehingga dia membangun pekerjaan itu susah, kemudian banyak yang bangkrut akibat tidak punya skill untuk membangun usahanya itu sendiri. Nah ini sekarang kegiatan apa? Untuk kegiatan sekarang kan kebetulan kita sama-sama mulai tuker bos. Bisnis. Sama-sama lah, benar. Bisnis. Sama-sama punya Karena kelola itu. food court, tapi tetap melamar di pekerjaan. Tetap. Itu untuk status ya. Status betul sekali. Biar status. calon mertua Tambah-tambah yakin juga. gitu. Jadi bisnis itu sampingan ya. Kalau Atau prioritas? itu asumsi dulu. Kalau asumsi sekarang ya bisnis yang utama, yang sampingan adalah kerjaan kantor. Betul. Realitasnya luar seperti biasa. itu. Jadi setelah kuliah, kemudian tadi pagi kebetulan ya saya ditanya langsung mau pergi melamar kerja. Nah ini yang perlu dipertanyakan ya. Banyak penerimaan, kemudian gaji yang tidak sesuai ya. Terkadang menjadi dilematis buat teman-teman untuk melamar di sebuah perusahaan yang tidak sesuai dengan kerjaannya. Nah ini saya mau tanyakan dulu, bagaimana pandangannya tentang masuk kerja di kantoran dengan berbisnis sekarang? Kalau sebenarnya perbandingannya itu kan sempat juga kemarin saya kerja juga di marketing perumahan yang lain sebelum yang ini juga perumahan. Tapi untuk yang sekarang itu perbandingannya jauh karena yang pertama itu kemarin dia sistem harus ada penjualan dulu baru ada benefit yang masuk. Kalau yang sekarang itu ada sistem event. Jadi per event itu kita dibayar. Oh gitu. Perbandingannya. Kalau sih yang dulu lumayan. sempat kasih laku rumah berapa? Tidak ada. Sebelum Luar biasa teman. baru nggak bilang sebelum di Berapa tahun itu kak? Berapa tahun itu kak? Nggak sampai bertahun-tahun, 1 bulan pun nggak sampai karena itu yang saya bilang dalam artian tenaga dengan Benefitnya? feedbacknya ke kita itu udah seimbang. Oh, sangat jauh. akhirnya sebagai manusia yang sehat berpikir untuk ya outside Iya betul. kembali Jadi ke bisnis. kembali ke bisnis. Nah teman-teman mungkin yang mungkin sudah lulus baru-baru di tahun ini, mungkin ada yang sudah bekerja, jadi ada nilai plus buat teman-teman. Mungkin kalian mungkin punya skill tambahan, nah itu mungkin jadi pertimbangan perusahaan ya untuk teman-teman diterima untuk bekerja. Nah dari Kak Rahmat ini sendiri, apa skill yang meyakinkan Iya. ya untuk perusahaan di luar sana menerima? Kira-kira apa alasan perusahaan itu untuk harus Anda menerima Anda gitu? Iya. Apa alasannya? Cakep kan? Enggak. Bisa olahraga kan? Kalau di bidang saya yang bisa saya lakukan secara maksimal itu digital marketing, kemudian mungkin di bidang konten kreator saya bisa juga. Musik. Musik Musik. iya bisa. Nyanyi, Sedikit bisa. sedikit bisa mirip apa? Suaranya anu ini kak. Siapa? Pirsa besar. Ari Lesman atau wah? Besar. Coba satu dua Apa Pak? Satu dua album gitu. Bisa lah, bisa. Kasih contoh lah sedikit. Siapa tahu misalkan di kantor nanti ada acara apa gathering kan dipanggil. Iya. Kasih dulu sih tahu dia tuh karena kalau ada Nggak, gathering kayaknya perusahaan dia nggak terlalu butuh Ji masalah nyanyi sama gitar Pak. Nggak terlalu butuh Ji. Oke. Nah kita mempertanyakan
selama kuliah apa sih yang teman-teman Keluhan. ya itu jadi apa memang impactnya setelah proses kuliah itu impactnya apa gitu. Jadi teman-teman banyak terkadang ya Pak kampus rumah ya, ada istilah kampus Kuliah rumah. kampus rumah. Kuliah kampus rumah. Gini, kampus, kamar, kampung. Oh ya. Gitu. Jadi selama kurang lebih ya 4 tahun itu pekerjaannya. Nah, Kampus, kos, kampung. kampung. Itu terputar-putar. Nah, itu apakah Anda atau Ya. teman-teman di Anda sini sudah termasuk tipikal dia cuma kos kampus kampung ya, atau kos kampung rumah? Oke. Ini Jadi dari saya dulu. dari mana Bapak? Ya digilir. Saya dulu, Digilir. baru ini. Baru gondrong lain. Oke. Sama Oke. ya? Iya. Pendapatmu. Oke. Pandangan. Pandangan. Nah, terus selanjutnya mungkin itu ada teman-teman mungkin yang berorganisasi ya. Apakah organisasi mengganggu kuliahmu atau kuliahmu mengganggu organisasimu itu? Oke. Ya, oke, silakan. Oke, jadi yang kita bahas tadi tentang pada saat kita kuliah harus ngapain gitu. Iya. Harus ngapain supaya kita punya sesuatu untuk keluar lah. Nah, sedikit saya cerita pada saat kuliah itu memang ada beberapa karakter mahasiswa, ada yang kerjaannya cuman kuliah terus kembali ke kos lagi, besok gitu lagi. Nah, akhirnya saya dijatuhkan 2 pilihan. Pertama, saya pernah terjebak juga di zona kos kampus pernah. Akhirnya pada saat semester 3 itu Di semester berapa itu? semester Jenjangnya dari semester awal semester 1 awal. sampai semester 3 ya. awal. Itu kerjanya gitu. Akhirnya saya berpikir kalau saya cuma belajar di akademik itu hanya 30% yang bisa saya dapatkan. Karena perbandingan antara organisasi dengan akademik jauh. Karena sebenarnya kuliah ini hanya bisa saya katakan formalitas untuk kita, bahwa kita pernah berpendidikan. Akan tetapi ketika kita tidak berusaha untuk melebarkan sayap dalam artian memasuki sebuah organisasi yang ada di kampus yang positif ya, organisasi dalam kampus, saya yakin pada saat kita keluar kita akan bingung. Karena saya rasakan ketika saya berorganisasi, saya selesai kuliah, sebelum saya selesai kuliah kemarin, saya mampu berpikir apa yang harus saya siapkan ke depannya. Nah, itu yang saya dapat dari organisasi. Sebelum kita selesai dari kampus, sudah ada wadah yang harus kita siapkan, tempat kita bernaung intinya. Tapi teman-teman di luar sana banyak yang organisasi justru kuliahnya amburadul. Ya itu tergantung Ji, sebenarnya tergantung Ji. Nah, Kalau memang mungkin bagi tipsnya gitu. kan ada juga orang yang mengaku anak organisasi dan malas kuliah, alasannya karena organisasi. Padahal sebenarnya tidak. Yang kita butuhkan adalah manajemen waktunya. Yang mana prioritas. Misal pilihannya ada 2. Orang sedang rapat panitia, terus ada ujian di dalam kampus kuliah lah, otomatis kita akan pilih kuliah. Dan mungkin kita pilih organisasi. Ini bukan masalah pilih ini atau itu, tapi bagaimana kita memposisikan diri, yang mana yang paling prioritas itu. Dan Tapi kalau saya pertanyakan ini masalah yang mana di nomor 1 kan, kuliah dulu atau organisasi? Tidak ada nomor 1, tidak ada nomor 2 juga. Berarti karena semua dua-duanya ya? harusnya balance. Tapi memang faktanya itu pasti ada yang redup, ada yang naik. Itu faktanya, statistiknya. Jadi intinya mungkin teman-teman di luar sana, kampus itu sebagai fasilitator. Untuk kita Jadi kita berkreasi. ngampus itu, jadi dosen mungkin yang saya istilahkan ya, istilahkan dosen itu adalah ngajar. Gitu. Jarang dosen itu membimbing atau Bahkan pernah saya dapat dosen ini beberapa kali di mata kuliah. Dia cuman copy dari Google materinya, terus dipresentasikan di kelas, tidak dijelaskan. Nah, ketika kita bertanya, dia cuma bilang cari sendiri. Itu yang bikin dilema. Nama, bagi link. Bagaimana tanggapan Pak dosen ini? Ini dosen tuh. Kau dulu. Selesai Mika. Coba kau aja. selesai. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kos. Nah, kos dari tangan. Menurutmu ini Nah, kalau pandangan Apa nih Kak? menurut begini, Kayaknya- menurut begini, kalau misalkan orang kuliah
yang rajin masuk, pokoknya dosen belum datang dia sudah duduk, banyak. dosen belum sudah pulang dia masih beres-beres baru pulang ke kos, tidur besok datang lagi pagi-pagi, begitu terus, dibanding dengan mahasiswa yang ke organisasi. Ngampus dia juga gitu. Masalahnya ini Pak, dia memang kuliah tapi kuliaran. Beda itu. Iya, dia ya oke. Jadi Kan pandangan kohos, Iya. kohos si Kira-kira seperti panjang. Ya, kalau saya ini dulu pandangannya tuh Gas lagi saja. pandangannya apa di minum ke dulu. apa tahu apa tadi Kak? Aku lupa. Itu tadi saya bilang ya, maksudnya Apa dia bilang? menurutmu toh kalau kau lihat mahasiswa anggap temanmu atau apa, Ampun kohos. dia itu Hari ini belajar rajin pergi kuliah. Enggak lah. Dia pergi kuliah atau pergi Pergi kuliah, iya. toh. Terus ada juga temanmu yang lain itu dia kuliah tapi organisasi juga. Nah, kira-kira menurut pendapatmu dari dua itu bagaimana? Ya, Dari sudut pandang Secara ini. umum, secara umum. kalau saya bagus kampus dan berorganisasi. Kenapa? Karena apa? Ilmu yang ada di dalam kampus belum tentu ada di organisasi. Betul. Dan organisasi belum tentu juga ada di kampus. Jadi teman-teman harus malu Ilmunya tuh, ya. dia harus Saya juga beres, malu. beres. Ya. Biar biasa kohos ini. Kohos tidak pernah kuliah juga, tapi Paham. Tapi paham gondrong ya. dia. Iya, Tapi gondrong bisa itu gondrong, cepat, iya. tapi bisa gondrong. terkadang Nggak gampang gondrong. Berarti biar orang nggak kuliah bisa digondrong. Berarti nggak mesti dia harus kuliah kalau mau harus gondrong. Iya. Sebenarnya Jadi jam ke boro-boro kalau gondrong begitu. banyak filosofinya gondrong, Pak. Oh, gitu. Ada sekarang gondrong ya Kasihan dulu kan. gaya-gayaan. Ada memang gondrong yang memang cerdas. Iya betul. tapi ada juga gondrong adalah seni. Iya, ada juga. Dan itu nggak bisa kita. Intinya satu, penyebab gondrong itu karena rambut Justifikasi. bertumbuh terus. Ya itu Ya penyebabnya. itu. Pasti, Intinya Pak. itu. Tidak mungkin kalau nggak tumbuh nggak akan gondrong. Iya betul. Tapi Berarti penyebab terbasi. gondrong itu. Iya. Karena Kembali ke saya dulu gondrong dulu. Iya. Karena gondrong. kan saya tapi gondrong. tapi sempat tapi sempat diusir Pak sama dosen kalau Iya. masuk di Enggak, kelas ujian justru- mungkin tuh disuruh. Enggak, dulu waktu saya ujian meja malah tuh kan itu rambut gondrong dia saya ikat toh, saya Iya, ikat pakai semir, jadi dia kayak rapi sekali begitu kayak Leonardo dikat de Capricorn apa Iya, namanya itu iya, ya ikat ujian, setelah ujian dinyatakan lulus, dia saya balik begini langsung dia bilang tuh dosen gondrong kepala apa poin itu sebenarnya nilai. upah model Makanya waktu saya datang waktu pas suruh maju ujian meja itu saya enggak balik-balik gitu cara dia kayak gini terus supaya enggak kelihatan gitu balik pas selesai ujian langsung balik asal. Usia berapa dosennya itu Pak? Saya bertanyakan usianya. Gitu. Mungkin Rabun Mikabang tuh. Iya. Lupa juga siapa dulu yang muda. Kalau dosen-dosen muda itu enggak lolos Enggak, Pak. lolos. Iya, Pak. Ya, jadi mungkin pendapatnya kita ini Oh, selaku pernah kuliah juga. Jadi, sekarang selesai baru-baru juga selesai S2 ya. Nah, jadi begini. Magister. Kuliah itu jadi pertama kan saya dulu mendaftar di Unhas. Toh? Saya mendaftar di arsitektur dan itu alhamdulillah tidak lulus. Alhamdulillah. Menganggur Seandainya nggak lah lulus pasti saya, pusing. menganggur tuh. Terus sudah itu Pak Ceko bilang almarhum, dia bilang Mas mau kok di manajemen. Malas ke manajemen, mau kayak jadi arsitek sebenarnya itu, kalau suka menggambar, Iya, saya suka dengan bangunan, sampai sekarang saya suka dengan bangunan. Akhirnya setelah itu saya masuklah di mana, di kampus, dan kampus yang tidak terkenal waktu itu, mungkin masih akreditasi set kapang. Toh? Nah setelah itu karena saya merasa kampus kan yang kayak begini toh Iya. kurang tidak terkenal bukan jaket merah Berarti tidak percaya diri Ki, Pak. akhirnya iya tapi saya harus ikuti orang tua bos, karena orang tua yang biaya itu waktu itu dia biaya sedikit, walaupun nextnya sudah mulai juga cari kerja sendiri, mulai sembarang usaha kerja, setelah itu saya biaya sendiri kuliah. Terus intinya begini, saya ikuti orang tua walaupun apa yang dia bilang saya bilang pasti ada hikmahnya. Ya, Nah hikmahnya ini sangat menarik saudara-saudara. Jadi itu saya masuk, jadi saya merasa rendah karena kampusnya kan seperti itu, Iya. kurang terkenal. Akhirnya untuk mengimbangi itu teman-temanku di luar yang unas semua, saya harus belajar dong biar pintar. Harus cerdas ya. Harus pokoknya enggak boleh kalah gaya, intinya begitu, enggak boleh kalah gaya. Iya. Ya harus punya referensi, punya apa segala macam. Akhirnya kalau saya ngobrol sama mereka ya setara lah.
Yang kedua, saya masuk organisasi pastinya. Dari situ dapat referensi terus. Akhirnya saya mahir di organisasi. Sama organisasi juga dulu. Iya, betul. Itu. Hah? Kendaya. Siap Kendaya tuh itu. Organisasi siap kan dah. Siap Kendaya gitu. Bentuk kok. Kalau salah siap kan dah. Iya, siap Kendaya. Salah. Pokoknya dua pasal itu. Kembali pasal 1 ya. Nah, saya kira waktu gitu yang ini kan namanya kampus dapat arsitek tuh pasti tugas tuh ini. Inti dah malah. Saya selesai kuliah 3 tahun 7 bulan. Organisasi itu organisasi mentok, organisasi kemudian masuk organisasi kampus, organisasi luar kampus, lengkap semua organisasi ada semua, jadi senior juga toh sempat juga di dikas-diksar apa segala macam, jadi anak yang sekarang diksar deh lebaymu kalau baru dia segini saja, papa lapor polisi dan sambal. Dulu kita dia diinjek leher. Tapi kita ini Pak, kita kan dah sebagai kan tadi ada disinggung masalah ketika orang tua menyarankan apakah jurusan yang dipilih tidak salah pilih jurusan jadi awalnya saya berpikir salah jurusan awalnya akhirnya dengan saya pelajar manajemen ternyata saya diajar untuk memanage segalanya, manage waktu, duit dan segala macam, termasuk di combine dengan organisasi. Akhirnya saya bisa memanage orang-orang jadi saya dapat ilmu itu, yang ilmu yang tadi saya tidak mau ternyata saya dapat, saya butuhkan. Terus setelah itu saya sudah selesai Nah di zaman itu mulai pada saat saya pertama kali menyentuh dibelikan komputer itu pada saat mau selesai kuliah, skripsi minta komputer, ternyata saya baru tahu, ada dengan aplikasi Pak, AutoCAD, nggak perlu orang pakai kertas. Saya pelajari, akhirnya temanku kodong yang bertahun-tahun udah selesai itu, pas begitu masuk peralihan zaman kita pakai AutoCAD bos, nggak perlu pakai mister begini tuh, nggak perlu pakai penghapus, nggak perlu lagi asistensi, akhirnya lebih banyak dipakai. Bayangkan saya belajar desain, belajar fotografi, sudah mulai dari situ. Mandiri mak ceritanya. Banyak teman-teman di luar sana kan Daya, mungkin yang merasa dirinya ketika dia sudah berjalan semester 5, semester 4 terkadang berpikir bahwa salah jurusan ini. Ikut-ikutan mungkin sama temanku waktu dari SMA, atau salah klik mungkin pas daftar online. Atau pilihan ketiganya toh. Pilihan ketiga terakhir. Ini dia bahasa asing apa ya? Betul. Bahasa sendiri. Pusing sendiri tuh. Jadi Kakanda Rahmat mungkin apakah informatika ini adalah salah satu jurusan yang mungkin kemarin salah pilih? Sebenarnya bukan salah pilih. Seperti tadi yang dibilang sama Arfa itu bahwa ketika orang tua menyarankan kita sesuatu berarti ada hikmahnya di balik itu. Jujur saya bukan basic informatika dan sama sekali tidak akan ke sana karena memang anak IPA dulu kah? IPS. Pesantren. Oh, Masya Allah. Tabarakallah. Ini juga kemarin pesantren ini. Memang jadi ustaz aja. Tapi pesantren kilat. Aduh. Pesantren kilat. Nah, makanya pada saat saya masuk informatika sampai di kampus bingung. Pak ini karena masalahnya kan kita orang pesantren, kita tidak tahu masalah IT. Dan dulu kan waktu SMA itu masalah TIK juga mata kuliah kurang sekali. Sebenarnya bukan masalah salah jurusan. Bagaimana kita mentaktisi jurusannya kita. Dalam artian kalau kita anak informatika harus kita pada saat kerja nanti orang informatika. Itulah gunanya organisasi yang saya bilang tadi. Dia harus balance karena apa yang kita butuhkan di akademik ada di organisasi. Tapi sebaliknya itu di organisasi banyak hal akademik yang tidak ada. Artinya menunjang pekerjaan. Banyak. Kecuali masuk, siapa tahu dia masuk organisasi seni misalnya. Kan gini persepsinya Pak, kalau di orang di bidang akademik otomatis sugestinya adalah ketika kau selesai bagaimana kau cari kerja. Tapi kalau di organisasi bukan itu dulu yang kita utamakan. Yang kita utamakan adalah apa yang kau siapkan, skillmu sampai di mana. Untuk cari kerja. Enggak juga. Untuk memanage bagaimana kita hidup ke depannya. Enggak perlu, maksudnya dalam artian enggak perlu jika kita selesai dari kampus kita harus kerja di kantoran, enggak. Contoh yang saya bilang tadi. Yang penting menghasilkan. Yang penting menghasilkan dan itu sesuai dengan kemampuannya kita. Tidak hanya ketika kita selesai, tidak pusing kita mau kemana. Iya. Makanya dari awal saya siapkan memang kayak bisnis kecil-kecilan seperti inilah. Supaya nanti pada saat selesai. Iya, menurutnya orang kok besar-besaran. Ya, supaya ada itu tempat mungkin segala. dari Kakanda Rahmat ya. Jadi sekalian yang mungkin merasa hari ini ya sedang menjalani jurusan yang terlanjur dipilih, mungkin teman-teman bisa tekuni saja, jalani saja karena itu merupakan mungkin jalannya ya yang kalian harus jalani.
mungkin finalnya, mungkin persepsinya bahwa ketika dia jalani ini jurusan, terkadang dia berpikir dia salah jurusan. Justru sebenarnya bagus karena wawasannya kita makin luas. Kita tidak stuck di satu jurusan saja. Contoh misal kayak saya anak pesantren itu, anggaplah saya sekolah bagian agama lah. Saya masuk di informatika. Pengetahuan saya tentang IT lebih meluas lagi, walaupun mungkin tidak spesifik. Tapi setidaknya ada yang saya tahu dasarnya. Setidaknya bisa download lah. Ada hikmahnya di balik itu. Download, bisa lah, masa tidak. Iya. Kecuali kalau program pas saya tidak bisa jujur. Program apa ini? Semua program saya tidak bisa. Bedeh. Iya. Kecuali Word bisa lah. Word ya pasti bisa. Word bisa. Photoshop. Bisa. Dasar. Editing. Bisa kalau editing. Cuman kalau itu yang tadi tidak bisa masalah program karena pemrograman. Karena kan memang agak rumit. Dan Jadi. kampusku juga. Tidak jadi apa-apa Ji, maksudnya. Tidak perlu Ji kita kuasai semuanya, tidak perlu. Yang penting ada sebagian yang kita bawa keluar, setidaknya ketika ditanya, oh kan informatika bisa apa? Saya bisa ini. Salah satu yang kita sebutkan itu sudah lumayan yang kita kuasai. Iya. Lagian kan saya lihat juga di ke depannya, saya biasa baca di Google, mungkin bisa di search di Google pekerjaan yang dibutuhkan di masa depan. Cari dokter tidak ada. Ada cuma analisis, kreator itu masih ada. Tapi pekerjaan yang berhubungan dengan misalkan arsitektur segala macam itu hampir tidak ada. Hampir. IT masih ada kalau IT. Ganti Kalau saya IT pasti dipakai Pak. Jadi mau diganti sama robot nih. Itu nih, jangan kamu itu Elon Musk saja. Dia pensiun, dia PHK robotnya. Siapa itu? Saking sadisnya. Ada orang di sana. Elon Musk. Itu kan Elon putih. Sekarang zamannya sudah beda Pak. Memang yang kita lihat sekarang itu tenaga yang dibutuhkan, dalam artian tenaga orang itu sudah berkurang. Yang dibutuhkan untuk misal kayak di bidang konstruksi sudah jarang. Kebanyakan jadi orang ini mau jadi apa coba? Ya itu pertanyaannya. Jawab Opsinya ya pasti kembali bertani Pak. Tuh terus kalau nggak mau jadi petani itu persoalannya. Gondrong mau tahu aja tanam cabai tuh. Iya, mau aja saya. Bukan masalah tidak. Tapi saya siapkan bibitnya. Saya siapkan bibit, saya siramkan ini. Terus kau jadi apa coba? Ya, oke. Mungkin teman-teman sudah dengar curhatan atau pengalaman dari para teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Nah, mungkin teman-teman pertanyakan ada pengalaman mungkin yang teman-teman punya yang tidak sempat diceritakan di sesi ini. Teman-teman boleh komen, boleh langsung kontak. Boleh just skip. Nah, jadi kita di sini terbuka ya, Pak ya. Iya, Terbuka untuk teman-teman, tidak perlu terkenal ya. Terkadang di podcast di luar sana hanya orang Kalau terkenal. terkenal kenalan ki. Iya betul, terkenal itu beda bos. Tidak kenal, beda. Kita selalu juga saja mengundang orang-orang yang tidak kenal, tapi dia tuh punya arti. Betul. Karena tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Betul. Intinya kalau ada yang mau diskusi mungkin dari mahasiswa atau yang di luar sana datang ke sini. Ya, jadi kita ini mengisi waktu luang ya. Lebih ke bukan mencari orang yang terkenal. Betul. Jadi orang-orang di luar sana mungkin yang mau bergabung boleh sama kita diskusi, karena di sini tidak ada menjustifikasi bahwa itu salah, ini salah. Semua punya jalan masing-masing dan tidak ada yang salah. Gitu. Polege. Oke, mungkin ada dari Kakanda motivasi. Bukan motivasi juga sih. Pesan berikut ini. Ini mungkin lebih ke untuk teman-teman yang sudah senior di kampus. Yang saya lihat sekarang bahwa rata-rata mahasiswa baru yang baru mau masuk kampus atau sudah masuk di kampus itu bingung mau ngapain pada saat kuliah. Jadi mungkin sedikit pesan dari saya, kita harus arahkan mereka ke organisasi. Kenapa? Supaya pertama kan organisasi kita bisa belajar public speak, kita bisa belajar manajemen, kita bisa belajar logika. Nah itu yang tidak bisa kita dapatkan di akademik. Makanya ada bahasa yang mengatakan bahwa akademik 30%, sisanya organisasi. Tapi kalau bisa harus balance, diusahakan harus balance. Tidak ada yang misal saya jarang masuk kuliah gara-gara organisasi. Begitupun sebaliknya, tidak ada yang kayak seperti itu.
tetap kita prioritaskan apa yang utama. Betul. Apalagi kan belajar itu kan amanah dari orang tua. Betul, amanah dari orang tua dan harus kita laksanakan. Pulang di kampung, Iya, karena orang tua tuh bangga dengan jadi pakai toga, bangga sekali mereka itu karena dia mau memperlihatkan bahwa dia sudah berhasil menyekolahkan anaknya sampai ke titik itu. Tapi ada kata-katanya Mas Panjang ini. apa itu? Kuliah bagaimana? Kuliah apa? Kuliah itu menandakan dosen S2 tuh. S2 tuh. Masa dosen lah. Tidak, saya tuh Sekali-kali kata-katanya ada kata-katanya bukan, panjang tadi. bukan Dia busy saya. Bukan saya. Apa terus kamu tahu? Ada Ji. Supaya kita bisa Kata-kata apa? Pernah Tidak. kuliah itu pernah Tidak ada. Kamu udah saya kita itu semua. tidak pernah berpikir apa? Bukan saya. Tidak ada dia. Ada dia. Andalannya beda andalannya. katanya Rocky Gerung. Rocky Group. Bang Rocky. Jadi Biar Teman-teman bukan Rocky. kuliah tahu, biar bukan anak kuliah, Nah, anak dia- sekolah juga pun begitu SMA. Jangan tamatan SMA di SMP. Intinya SD. begini, dia tuh Tergantung, Ji. mungkin dia tiap hari dia nonton kuliahnya Rocky Gerung. Dia kan sehari 2 kali malah. Iya. Belum lagi channel yang lainnya, belum lagi dia sudah Video call dia juga. tuh jadi intelektualnya sudah. Oh, dia sudah video call. Pak. Video call sama Rocky Gerung. Sebar bicara. Siapa tahu nonton Ki. Anda SPG ya masuk. Bukan SPG. Iya. Jadi ya kurang lebih kayak itu Iya. untuk pembahasan Oke. kita masalah kampus hari ini lah. Jadi memang saya itu banyak kampus. banyak dinamika Betul, betul. yang Iya. harusnya diperbaiki. Nah, apalagi begini, saya sih pengennya begini, pemerintah itu dia punya proyeksi ke depan, kira-kira apa yang dibutuhkan, sehingga ketika misalkan dibutuhkan tenaga ahli di bidang apa, disampaikan memang siapkan kau yang ini. Iya. Ini tidak kan, dulu kan saya ingat ada satu aliran beda jurusan yang orang bilang jadi orang benar-benar orang tuanya masuk ke cepat itu banyak dibutuhkan sekarang. Ya sekarang, tapi kan ketika dia masuk sekarang berarti dia harus kasih tamat 4 angkatan seniornya dulu baru dia Betul. otomatis dia jadi sarjana pas kok nggak ada yang ngajak kerja ini. Iyalah, Ya, mungkin jadi teman-teman yang sedang kuliah mungkin perbanyak Semangat, Ki. skillnya, Ya, ya, betul. jam terbangnya. Jadi Dan kalau bisa sebelum selesai harus ada yang disiapkan ya, lah. membangun relasi lah tapi intinya. kalau saya lebih penting entrepreneur. Betul. Iya. Betul. Karena saya pengalaman sudah pernah kerja sama orang, sudah pernah itu, tapi ternyata lebih bagus kita menggali potensi. Betul. Lebih bagus Apalagi semua sekarang bisa diuang. Betul. Mau bikin jadi barista kah contohnya kayak ini, apa ini? Bikin kopi. Bikin kopi jadi duit. Yang penting kita tahu caranya. Jadi Ini jadi duit. thank you buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai hari ini, dan teman-teman bisa follow IG ini mau dulu, ada juga di akun TikTok kita ini mau dulu, Kalau dan rame lanjut part 2. kalau rame lanjut part 2. Oh itu Intinya versi kuliah TikTok. semangat Ki. Semangat Ki. Oke. Jadi nih teman saya mungkin, Jalani, nikmati. Masya Allah. Dan kalau ada yang tertarik ada di Keranjang Kuning. Jual ini robot. Oke, thank you. Ya, Dan dadah. akhir kata terima kasih buat teman-teman. Tetap di next Ini mau time dulu. kita ketemu di ini mau Ini mau dulu. dulu. Oke, Kanda. Oke kan.